Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali di dalam Renungan Tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara kita berdoa sebelum kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk cinta kasih yang Tuhan nyatakan kepada kami, secara khusus panjang malam yang kami boleh lewatkan dengan penyertaan Tuhan. Pagi ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati dan tolong kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, pembacaan tekad pada pagi hari ini diambil dalam Keluaran 25 dan renungan kita pada pagi hari ini difokuskan di dalam ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Nah saudara, pernahkah kita menonton film Indiana Jones yang berkisah mengenai tabut perjanjian, dan ini menjadi objek yang dicari-cari dalam film serial ini. Film serial ini karya Steven Spielberg pada tahun 1981 yang berjudul Raiders of the Lost Ark. Tabut yang sama juga muncul dalam film Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Soul. Nah, ini sebuah film yang cukup menarik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya apakah tabut perjanjian itu? Karena tabut perjanjian merupakan peti berharga bagi bangsa Israel. Bentuknya persegi panjang yang terbuat dari kayu penaga. Tabut ini berisi 2 loh batu atau ke-10 hukum Taurat. Sebuah buli-buli berisi mana dan tongkat Harun. Tabut ditutup dengan sebuah penutup yang diberi nama tutup pendamaian. Pada kedua ujung tutup tersebut terpasang ukiran 2 kerub bersayap. Nah, sudah dalam Keluaran 25 ayat 10-22, di sana dinyatakan bagaimana sangat diperhatikannya petunjuk membuat tabut perjanjian, sehingga begitu rinci disebutkan. Apa makna dari tabut perjanjian ini, saudara? Tabut perjanjian merupakan tanda kehadiran Allah di antara umat Israel. Tabut ini diletakkan di tempat Maha Kudus dalam kemah suci, seperti yang tertulis dalam Keluaran 26 ayat 34. Jelas bukan suatu hal yang sembarangan. Oleh karena itu, proses pembuatannya juga sangat diperhatikan. Keberadaannya dalam rumah Tuhan juga sangat dihormati karena menjadi simbol kehadiran Allah. Tuhan hadir di dalam bait sucinya. Berapa banyak di antara kita sekarang yang masuk ke rumah Tuhan dengan penuh hormat? Meskipun di gereja, saudara, tidak ada tabut, tetapi Tuhan ada dan hadir di tengah kita. Saudara, nampaknya banyak orang yang tidak sadar akan kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Karena kita masih dapat melihat jemaat yang ada yang tertidur di dalam saat beribadah. Jemaat yang masih mengobrol, dan jemaat yang juga dipenuhi dengan kesibukan sendiri, sementara ibadah sedang berlangsung. Nah saudara, biarlah melalui pembacaan dan renungan kita pada pagi hari ini menjadi koreksi bagi diri kita, supaya kita dapat menyadari kehadiran Allah dalam bait-Nya dan dapat beribadah dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan di setiap waktu dan setiap saat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman ini, mengingatkan kepada kami saat kami harus beribadah kepadamu, saat kami beribadah di gereja. Biarlah kami memiliki rasa hormat yang penuh, dan kami terus menyadari kehadiran-Mu di dalam setiap ibadah itu, sehingga kami memiliki sikap dan tindakan yang tepat dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk setiap diri kami. Tuhan tolong hari ini. Mungkin kami bergumul dengan setiap
pekerjaan yang kami sedang hadapi. Tuhan, tolong agar kami dengan hikmat yang daripadamu boleh mengerjakan. Tuhan, mungkin di antara kami ada yang sakit. Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan, sehingga waktu-waktu yang akan datang kami boleh pulih kembali. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam sepanjang hari ini. Tuhan Allah berkati dan Tuhan Allah pimpin. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menemukan kebenaran Allah yang dahsyat dan Tuhan Yesus memberkati.